yang kita yakini, ya, yang berasal dari keyakinan keras itu berasal dari peraturan, kemudian menjadi kesepakatan, ya, dari peraturan menjadi kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan, setelah menjadi keyakinan menjadi pembiasaan, setelah pembiasaan nanti menjadi budaya yang positif. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama Ibu akan membagi sticky note. Nah, dalam sticky note ini silakan nanti menuliskan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Contohnya harus mengerjakan PR, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh diantem dengan teman, tidak boleh membuang sembarangan, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh pukul-pukulan dengan teman, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Di dalam kelas harus memakai kaos kaki, ya, itu seperti itu contohnya, ya. Nanti setiap anak Ibu beri 3 kartu. Nah, setiap kartu diisi 1 peraturan, ya. Tidak harus sama dengan teman di sebelahnya. Kalian punya peraturan sendiri, ya. Kamu ingin menerapkan peraturannya apa? Nanti kita kumpulkan, kita nempelkan di papan tulis, kemudian kita analisis, ya. Kita analisis, kita kelompokkan mana yang termasuk ke dalam nilai kebajikan rumah, nilai kebajikan kebersihan dan lain sebagainya, ya. Ini bagi dulu sticky note-nya. Dia itu termasuk peraturan, harus menghormati guru. Silakan yang sudah dapat sticky note-nya ditulis peraturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. Yang dalemnya nanti ditempelkan di papan tulis. Yang nggak ada lemnya itu tulisnya di yang nggak ada lemnya. Yang ada lemnya ditempel balik. Tulis 3 peraturan.
menulis. Nanti kita identifikasi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngomong kotor, berarti bicara sopan. Bicara sopan itu tidak hanya kepada guru, ya, kepada teman juga harus bicara sopan. Kemudian tidak boleh berangkat terlambat. Ini tidak boleh telat berangkat sekolah.
harus berangkat tepat waktu. Sudah, tidak boleh mengomong kotor, nanti sopan nanti sudah. Tidak boleh membuli, ya, tidak boleh ejek teman ini tadi, tidak boleh membuli. Kemudian tidak boleh berantem, berarti yang ejek itu tadi. Ini tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak boleh ejek-ejekan, berarti tidak boleh mengejek teman. Kemudian menghargai guru ketika menjelaskan. Tadi di sini ya, cara sopan ini sudah termasuk cara sopan, menghargai. Tidak datang terlambat ke sekolah, tidak boleh berkata kotor. Ini tidak boleh berkata kotor, nanti cara sopan. Jangan jahil, tidak ejek-ejekan. Berarti ini ya, tidak boleh ejek teman, ya. Kemudian tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengambil barang orang lain. Kemudian tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh bullying, tidak boleh memukul teman, tidak boleh ejek-ejekan. Harus memakai atribut yang lengkap. Kemudian tidak ejek-ejekan, tidak boleh mencuri, jadi mengambil barang milik orang lain. Ini tidak boleh mengambil barang atau orang milik orang lain, sama dengan ini. Tidak boleh berkata kotor, dilarang membuli sesama teman, sopan dan santun terhadap guru. Sudah, ya. Jadi, nah sekarang dari beberapa pernyataan ini yang sudah kita identifikasi, ini nanti kita masukkan ke dalam kalimat positif. Nah, ini yang pertama, bicara sopan kepada guru. Di sini berarti kalimat positifnya ada langsung bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman. Ini yang pertama. Ini ya, cara sopan tadi, sikap sopan santun terhadap guru dan teman. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Berarti kalimat positifnya datang tepat, datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian saling membantu, berarti bersikap saling menolong. Kemudian harus memakai atribut yang lengkap, ya. Harus memakai atribut yang lengkap. Berarti apa itu? Kalimat
tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Berarti apa artinya? Menjaga barang milik orang lain. Menjaga tidak boleh telat berangkat sekolah. Tadi sudah ya, datang ke sekolah tepat waktu, kan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tempatnya. Kemudian tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Berarti tidak boleh ribut. Kalimat positifnya tidak boleh ribut. Menjaga kesopanan. Menjaga berarti bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman, ya. Maksudnya di situ taat terhadap guru. Berarti taat terhadap guru bisa juga masuk ke sini ya, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Menjaga tidak boleh ribut, kenyamanan ya, menjaga kenyamanan kelas. Tidak boleh ngejek teman. Berarti bersikap saling apa? Saling ngejek, saling menghormati, ya. Bersikap saling menghormati dan teman. Kemudian yang terakhir, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Dari kalimat positif ini nanti kita kumpulkan lagi ya, berdasarkan nilai kebajikan. Yang pertama, bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman. Nilai kebajikannya apa? Sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman. Berarti kesantunan ya. Nilai kebajikannya adalah kesantunan. Yang pertama nilainya kesantunan. Nilai kebajikannya kesantunan. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Memakai atribut sekolah dengan lengkap, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, melaksanakan piket kelas, menjaga fasilitas sekolah, menjaga kenyamanan kelas,
Kemudian bersikap saling menghormati dengan teman. Hormat tadi sudah ya. Terus belum tadi bersikap saling menolong. Kemudian menjaga barang milik orang lain. Berarti yang bullying tadi tidak boleh mengejek tadi masuk ke dalam bersikap saling menghormati dengan teman ya. Ada kesantunan, tanggung jawab, hormat, kebersihan, kemudian menjaga barang milik orang lain. Nilainya apa? Menjaga milik orang lain. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tanggung jawab. Bisa masuk ke dalam tanggung jawab karena barang yang ada di kelas itu adalah, kalau itu untuk umum berarti fasilitas. Jadi kalau punya temannya berarti ya tanggung jawab kita untuk menjaganya. Berarti masuk ke dalam tanggung jawab. Nih, gotong royong, bersikap saling tolong menolong, berarti masuk ke dalam gotong royong. Nah, jadi dari peraturan-peraturan tadi yang sudah kalian tulis, setelah diidentifikasi, kita buat ke dalam kalimat positif. Dari kalimat positif, kita analisis kembali tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita temukan. Yang pertama ada kesantunan, berarti berkaitan dengan sopan dan santun ya. Berarti ya kalau sopan santun itu ya harus sopan dengan teman, sopan dengan guru. Kemudian yang namanya sopan berarti tutur kata yang baik, tidak mengejek, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar ya, tidak memukul teman, itu kan semuanya masuk ke dalam santun. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu contohnya ya mengerjakan PR, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan piket kelas, memakai atribut pakaian yang lengkap, punya aturan sekolah, itu untuk tanggung jawab. Kemudian hormat, di sini hormat ya menyayangi, saling menyayangi dengan teman, tidak merusak barang milik teman ya, menjaga teman dengan baik, itu hormat. Menghormati bapak ibu guru, mendengarkan ketika bapak ibu guru menjelaskan, nah itu termasuk hormat. Ketika ada teman yang maju menulis jawaban di papan tulis, ya kita tidak boleh ngobrol sendiri, nah, harus memperhatikan penjelasan dari teman. Kemudian kebersihan itu ya membuang sampah ada tempatnya, kemudian melaksanakan piket kelas juga termasuk kebersihan. Setiap pagi lantainya selalu dibersihkan, dipel sapu, menguti sampah yang ada di halaman, memilah sampah organik dan anorganik. Itu termasuk dari kebersihan. Tidak hanya itu saja, yang nilai kebersihan di sini mulai dari pakaian, kuku tidak boleh panjang, rambut harus dicukur ya, baju seragam sesuai dengan hari yang dipakai itu sesuai dengan harinya. Kalau Senin ya merah putih, kalau Sabtu pramuka ya, kalau waktu olahraga memakai kaos kaki. Kebersihan setiap pagi berangkat sekolah itu mandi, gosok gigi, nah itu kebersihan. Bajunya selalu disetrika, nah itu termasuk kebersihan. Kemudian gotong royong di sini
Ini pewarna ini boleh kuning, boleh biru, nanti ditempelkan di sini sebagai bukti kalau kalian setuju sepakat untuk melaksanakan keyakinan. Nah, silakan dari Nugroho. Boleh biru, boleh kuning. Tangan tinggalin aja. Boleh kanan, boleh kiri. Ayo. Rapli, nah, Rapli, boleh biru, boleh kuning. Langsung cuci tangan. Ayo, kepal. Ayo, Arman. Arman, Citra, Teguh. Ayo Dasun, Nandes, Ahmad, Jamil, langsung susun. Bukunya yang panjang dimotong. Ayo lanjut, langsung. Boleh kuning, boleh biru. Lembut apa mau balik kamu ya kasih jadi direkam ini tembak kameranya Sari pasti megangnya pedes Semua ya, sudah sepakat ya, sudah menempelkan 3 jarinya sebagai bukti bahwa menyepakati untuk keyakinan